Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan kepada biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara, demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Dari sorot mata Ferdi Sambo terlihat sepertinya ia tidak terima hukuman mati yang dibacakan oleh majelis hakim. Sorotan matanya sepertinya melawan. Nah, tapi ya kita lihat saja nanti apa upaya-upaya hukum. Tadi ketika hakim membacakan di terakhir kalinya mengatakan bahwa dipersilakan kepada penasihat hukum, jaksa, penuntut umum untuk melakukan upaya hukum. Apakah kira-kira Ferdi Sambo naik banding? Ya, kalaupun naik banding saya percaya bahwa tidak akan dikabulkan. Bahkan saya percaya bahwa tetap hukuman mati akan dijatuhkan kepada Ferdi Sambo meskipun ia naik banding. Nah, usai persidangan tadi saya melihat ada bisi-bisikan ya yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan pengacaranya Arman Hanis dan kawan-kawan. Bisikan apakah itu? Ya, mungkin pengacaranya memberikan harapan lagi. Gak usah takut deh Ferdi Sambo. Gak usah ragu meskipun sudah diputus hukuman mati masih bisa dilakukan upaya hukum. Kan kayak gitu ya pengacara. Tapi ketika hari ini
di persidangan menunjukkan bahwa kemampuan para pengacara Verdi Sambo ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Sepertinya mereka siap mengundurkan diri dari dunia advokat. Nah, kalau sudah seperti ini, masyarakat tentu sudah tidak percaya lagi kepada mereka karena mereka sudah gagal membela kliennya. Lagian, semua bukti-bukti yang mereka tunjukkan di persidangan sangat-sangat membuat kita semua tidak percaya karena apa yang mereka lakukan. Lagi-lagi mereka kena prank oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati soal pelecehan. Mereka begitu percaya, bahkan Febri Diansah selalu saja menunjukkan katanya dia memiliki 4 alat bukti. Alat bukti juga sama sekali tidak ada satupun yang sudah ditunjukkan, hanya omongan doang. Dan pada akhirnya kita lihat di persidangan ya, soal pelecehan seksual, jaksa menyimpulkan bahwa bukan pelecehan tetapi perselingkuhan. Nah, hari ini kebahagiaan rakyat Indonesia ketika melihat hakim ada yang berani. Ya, ternyata Hakim Wahyu berani sekali ya memutuskan hukuman mati bagi Verdi Sambo, dan memang sangat layak ia terima hukuman itu karena dia adalah mantan Kadif Propam, polisi yang seharusnya menegakkan hukum, namun ia melanggar hukum. Dan inilah akibat daripada kecongkakan dan kesombongan yang luar biasa yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Mereka sedikit pun tidak ada niat untuk jujur dan minta maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua. Sama sekali tidak ada niat untuk kerendahan hati, tidak ada sama sekali kejujuran. Dari awal hingga saat ini mereka masih bersikukuh tidak bersalah, hanya menginstruksikan hajar kepada Eliezer, dan semua yang mereka lakukan adalah kebohongan, merangkaikan kebohongan lagi dan terus berbohong hingga dijatuhkan vonis oleh hakim. Mereka masih saja berbohong, dan inilah hasilnya. Apapun yang mereka lakukan mereka tuai juga. Memang apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Ya, ini adalah pelajaran berharga bagi penegak hukum seperti Verdi Sambo yang melakukan kesalahan. Seharusnya hukumannya lebih besar daripada masyarakat sipil biasa